Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang deret ganti tanda. Adapun deret ganti tanda itu adalah deret yang suku-sukunya itu berganti tanda, atau bisa juga dikatakan sebagai deret yang mempunyai bentuk A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya. Dengan AN itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Bahwa suku ke N dari deret tanda di sini itu selalu bernilai positif untuk setiap N anggota dari bilangan bulat positif. Contoh dari deret ganti tanda di sini yang pertama adalah deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda di sini bentuknya adalah 1 dikurangi setengah ditambah sepertiga dikurangi seperempat dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan deret harmonik ganti tanda. Adapun uji untuk deret ganti tanda adalah sebagai berikut. Andaikan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya adalah suatu deret ganti tanda dengan suku ke N yaitu AN itu lebih besar dari suku ke N plus 1 yaitu AN plus 1. Di mana AN dan AN plus 1 ini nilainya selalu lebih besar dari 0. Apabila nilai limit dari suku ke N untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan jika deret ganti tanda tersebut adalah konvergen. Ada beberapa catatan penting dalam deret ganti tanda. Syarat di mana suku ke N plus 1-nya itu konvergen ke 0 untuk N mendekati tak hingga. Syarat ini nanti akan menjamin bahwa deret itu akan konvergen menuju nilai yang sama yaitu S. Oleh karena S itu terletak di antara jumlah parsial ke N dan jumlah parsial ke N plus 1 dari suatu deret, maka di sini berlaku hubungan di mana nilai mutlak dari S dikurangi dengan jumlah parsial ke N yaitu Sn itu akan selalu kurang dari sama dengan nilai mutlak dari jumlah parsial ke N plus 1 dikurangi jumlah parsial ke N. Adapun di sini jumlah parsial ke N plus 1 dikurangi dengan jumlah parsial ke N ini merupakan suku ke N plus 1. Berarti di sini harga mutlak dari AN plus 1. Nah, kita ketahui bersama karena AN-nya dan AN plus 1 itu harus lebih besar dari 0, artinya apa? Bahwa sukunya ini merupakan suku-suku positif, merupakan suku positif. AN dan AN plus 1-nya itu selalu lebih besar dari 0. Oleh karena itu, nilai mutlak dari Sn plus 1 dikurangi Sn itu nanti akan sama dengan AN plus 1. Yang mempunyai makna bahwa apabila S-nya itu didekati atau diaproksimasi dengan jumlah parsial ke N yaitu Sn, maka kesalahan, galat atau error yang diperoleh itu tidak lebih dari nilai mutlak dari suku ke N plus 1. Nah, berikut diberikan contoh terkait dengan pembuktian bahwa deret harmonik ganti tanda yang suku-sukunya itu adalah 1, setengah, sepertiga, seperempat. Kalau kita sajikan dalam bentuk deret menjadi 1 dikurangi setengah ditambah sepertiga dikurangi seperempat dan seterusnya konvergen. Nah, kalau ini konvergen, deret harmonik ganti tanda ini konvergen, maka berapa suku yang harus diambil agar errornya itu tidak melebihi 0,01. Artinya apa? Kalau errornya itu tidak melebihi 0,01, artinya harga mutlak dari S dikurangi dengan jumlah parsial ke N yaitu Sn itu harus kurang dari 0,01. Tidak melebihi 0,01. Berarti errornya itu kurang dari 0,01.
Nah, berikut ditunjukkan jika deret harmonik yang diketahui sebagai syarat uji deret ganti tanda, kita ketahui kalau AN-nya itu sama dengan 1/n. AN-nya itu sama dengan 1/n. Dan suku ke N plus 1-nya itu adalah 1/n plus 1. Oleh karena itu kita peroleh hubungan di mana AN itu selalu lebih besar dari AN plus 1. Dan nilai dari suku ke N dan suku ke N plus 1-nya itu selalu lebih besar dari 0. Maka dengan menggunakan uji deret tanda di mana limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan nilai limit dari 1/n untuk mendekati tak hingga, yang nilainya di sini mendekati 0. Karena nilai limit dari AN-nya di sini sama dengan 0 untuk N mendekati tak hingga, maka dengan menggunakan uji deret ganti tanda dapat kita peroleh kesimpulan bahwa deret ganti tanda yang berbentuk 1 dikurangi setengah ditambah sepertiga dan seterusnya itu merupakan deret yang konvergen. Yang kedua, ya, terkait dengan berapa suku yang harus diambil agar errornya di sini tidak melebihi 0,01. Karena error di sini error di sini itu diperoleh dari nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan. Jadi nilai S di sini itu didekati dengan jumlah parsial ke N. Sehingga kita peroleh errornya itu adalah nilai mutlak dari S dikurangi Sn itu kurang dari sama dengan 0,01. Nah, kita ingat bahwa nilai mutlak dari S dikurangi Sn karena nilai S di sini itu berada di antara, jadi S ini berada di antara Sn jumlah parsial ke N dengan jumlah parsial ke N plus 1. Jadi nilai S di sini itu lebih besar dari Sn kurang dari Sn plus 1. Oleh karena itu ya, nilai mutlak dari S dikurangi Sn itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Sn plus 1 dikurangi dengan Sn. Atau bisa kita katakan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari selisih antara jumlah parsial ke N plus 1 dengan jumlah parsial ke N dari suatu deret. Dengan kata lain, selisih dari jumlah parsial ke N plus 1 dengan jumlah parsial ke N ini akan sama dengan suku ke N plus 1. Nah, selanjutnya kita peroleh hubungan, berarti suku ke N plus 1 itu kurang dari sama dengan 0,01. Kita peroleh kalau suku ke N plus 1-nya itu adalah 1/N plus 1, di sini harus kurang dari sama dengan 0,01. Maka kita peroleh hubungan 1 itu selalu kurang dari sama dengan 0,01 dikalikan N ditambah 0,01. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk 0,01 N itu lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 0,01. Berakibat 0,01 N itu lebih besar dari sama dengan 0,99. Dan kita peroleh N itu lebih besar dari sama dengan 99. Jadi agar error yang dihasilkan ya itu tidak melebihi 0,01, maka kita perlu mengambil 99 suku pertama untuk menghampiri nilai S. S di sini itu adalah jumlah deret dengan ketelitian yang diinginkan yaitu sebesar 0,01. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deret ganti tanda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.